Shalom, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar renungan ini. Sebuah channel pelayanan dari saya, His Partner Ministry, yang mencoba berbagi firman Tuhan selama 10 menit setiap minggunya. Saya berdoa kiranya lewat renungan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Boleh support dengan subscribe channel ini, kemudian bisa bagikan pada orang-orang lain, supaya orang juga dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, minggu lalu kita sudah membahas tentang mujizat yang pertama, yaitu perkawinan di Kana. Ini akan membahas lagi mujizat yang lain, tapi belum tentu secara urut-urutan adalah mujizat yang kedua. Tapi menarik sekali kita akan melihat satu hal yang kalau saya berikan judul adalah Just One More. Just One More. Tapi di dalam dunia sales, para tenaga penjual, tenaga pemasar, di dalam kuartal keempat ini, mereka semua itu terpacu untuk mencapai target sampai pada akhir tahun nanti, mencapai omset yang diharap oleh perusahaan. Dan banyak orang-orang yang memberikan nasihat, memberikan dorongan kepada orang-orang, ayo, just one more, ayo, satu kali lagi, supaya apa? Terus semangat berjuang, mengejar penjualan, mengejar omset. So, kita akan lihat bagian ini dengan cara yang sangat menarik tentang tema just one more. Mari kita sama-sama bersedia dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan kepada kami sampai hari ini. Berkatilah waktu perenungan firman, agar setiap kami boleh dapat berkat Tuhan, dan firman yang disampaikan ini boleh jadi berkat bagi begitu banyak orang di mana-mana mereka mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita melihat dari Injil Lukas, pasal yang kelima, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, lain-lainnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius, yang menjadi teman Simon, Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, apa yang terjadi dari peristiwa ini? Ada beberapa adegan. Yang pertama adalah adegan Yesus di tepi pantai dan mau mengajar. Kemudian nelayan-nelayan sedang merapat ke darat tepi pantai dan mereka terlihat sedang membasuh jalannya. Artinya sudah selesai pekerjaan hari itu. Yesus naik ke perahu seseorang yang bernama Simon, dia pasti sudah tahu itu perahu Simon, dan minta supaya perahu itu dijauhkan sedikit dari pantai. Yesus mengajar dari atas perahu itu, supaya mendapatkan pandangan yang lebih luas dan banyak orang bisa mendengar dengan lebih jelas suara Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang normal, saudara, hal yang normal. Hal yang biasa terjadi di dalam keseharian para nelayan. Saya pergi melaut, menangkap ikan, pulang pagi hari, basuh jala, dan istirahat. Ya, hal yang normal sehari-hari. Dalam hal yang normal seperti itulah ada intervensi Tuhan Yesus yang tiba-tiba nebeng, minta tolong dong, geser sedikit ke tepi pantai, saya ingin mengajar pakai perahumu. Dan Simon memberikan perahunya. Padahal dia sudah lelah, capek hati, capek fisik. Waktu dia berikan perahunya kepada Tuhan Yesus, dia tidak sadar bahwa itu akan mengubah keseluruhan sejarah hidupnya. Saudaraku, maukah kita memberikan kepada Tuhan perahu hidup kita? Perahu hidup kita. Saudara, adegan yang kedua. Yesus perintah untuk bertolak ke yang dalam, selesai dia mengajar, kemudian tebarkan jala dan tangkap ikan. Saudara, Simon jawab gini, "Kita sudah semalam-malaman kerja keras dan tidak dapat apa-apa." Seolah-olah Tuhan pengen bilang, just one more, seperti itu gitu ya. Saudara, jikalau itu kita mungkin akan menambahkan dengan kalimat seperti ini, "Tuhan atau Yesus, kamu tahu apa sih? Kamu kan tukang kayu. Kamu bukan nelayan. Kalau ngomongin soal kayu, bikin meja, kamu ahlinya. Kalau ngomongin soal nangkap ikan, kami ahlinya. Menangkap ikan itu
malam hari, bukan siang hari. Dan kami tahu itu. Dan kamu tahu nggak bahwa kita sudah capek luar biasa. Fisik capek, secara mental pun capek, hati capek. Kenapa? Karena seharian, semalam-malaman pulang tanpa hasil. Dan tahu nggak? Kita sedang tidak tahu nanti siang mau makan apa. Sudah, kita ingin pulang, tidur, istirahat, stres, capek luar biasa. Sudah. Jangan minta yang enggak. Sudah, itu respon yang wajar, bukan? Kita ahlinya. Siapa ini? Anak muda, tukang kayu, suruh ahlinya ke laut lebih dalam. Tapi saudara, menarik sekali, Simon tidak jawab seperti kita. Tidak jawab seperti itu. Dia bilang begini, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, Simon menunjukkan 3 tindakan. Yang pertama, faith, act of faith. Dia punya iman. Yang kedua, act of obedience. Dia taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, an act of act. Dia mengerjakan. Saudara punya iman, punya ketaatan, tapi tidak bekerja, tidak action. Itu juga bohong. Saudara tahukah bahwa 3 hal itulah yang mengubah kehidupan Simon Petrus? Saudaraku, apakah kita memiliki ketiga hal tadi? Adegan yang ketiga, saudara. Setelah ke tempat yang lebih dalam, betul menangkap sejumlah besar ikan sampai jalan mereka mulai koyak. Artinya ikannya ada begitu banyak dan berat sekali. Mereka minta bantuan teman, kemudian isi kedua perahu itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Artinya ikannya ada begitu banyak, luar biasa. Saudara perhatikan, dari mana munculnya ikan-ikan itu, saudara? Seharian, tiba-tiba siang hari muncul. Semalam-malaman tidak ada seekor ikan pun yang mereka tangkap. Dari mana munculnya? Ini mujizat Tuhan mengatasi alam semesta. Saudara, waktu ada faith, ada obedience, ada action bagian kita, maka miracles happens. Saudaraku, ingat saudara, ada faith, obedience, action, miracle happen. Adegan yang terakhir, saudara. Setelah tahu itu semua, Simon tersungkur dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Sebuah pengakuan yang wajar karena ketakjuban yang luar biasa. Sosok ini sosok yang luar biasa. Siapa dia? Aku orang berdosa, celaka aku. Sama seperti Musa waktu melihat Yesus, Tuhan muncul dalam semak-semak yang menyala apinya. Tuhan, jauhkan, aku tidak layak, aku orang berdosa, aku tidak layak. Simon pun melakukan seperti itu. Yesus berkata begini, jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan menjala manusia. Mengertikah Simon tentang istilah menjala manusia? Dia belum baca Alkitab sampai akhir, tidak ada Alkitab sampai akhir, ini kisah hidupnya. Tapi waktu Tuhan berkata, engkau akan menjala manusia, mereka, Simon, Yakobus, Yohanes dan Zebedius, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ini luar biasa. Mujizat ini adalah mujizat yang menghasilkan mujizat. Mujizat di mana ikan-ikan banyak muncul, menghasilkan mujizat yang lebih lagi adalah Simon, Yakobus, Yohanes ikut Yesus. Mereka bukan hanya inginkan berkat ikan saja, tapi mereka taat pada panggilan Tuhan, mujizat yang lebih besar, mereka mencari dan mengikuti sang pemberi berkat. Saudaraku, ini bukan sekedar just one more buat sales, just one more buat tenaga penjual. Tidak, saudara. Tapi satu hal yang luar biasa adalah mujizat yang sering kali Tuhan tunjukkan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa siapa Allah pemberi mujizat dan maukah engkau ikut aku sesungguh-sungguhnya, setulus-tulusnya, serela-relanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Simon, Yakobus, dan Yohanes. Dan apa kesimpulan daripada kisah ini? Yang pertama, saudara, maukah kita give our master our boat? Maukah kita memberikan Tuhan kita perahu kita, keluarga kita, pekerjaan kita? Maukah kita memiliki act of faith, act of obedience, dan act of act, sehingga miracles happens? Dan yang paling penting adalah maukah kita sungguh-sungguh mencari si pemberi berkat, bukan hanya berkat Tuhan saja. Mujizat terpenting adalah waktu orang datang kepada Tuhan dan jadi murid Tuhan. Saudaraku, kita belajar dari kisah ini. Berdoa kepada Tuhan, beri aku iman, beri aku ketaatan, dan beri aku kerelaan untuk bertindak, bekerja bagi Tuhan, sehingga Tuhan menjadi master dalam hidup kita. Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.